Selamat siang saudara dan teman-teman. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Saya ada pada hari Sabtu ini karena ada suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bicarakan. Saya akan mau bicara tentang evangelisme atau penginjilan. Apa itu penginjilan? Saya lihat dari kamus pengertian umum tentang penginjilan, yaitu menyebarkan Injil atau iman Kristiani melalui khotbah di tempat-tempat umum atau melalui kesaksian pribadi kepada pribadi-pribadi yang lain. Sebelum kita menjabarkan lebih lanjut, mengerti lebih lanjut tentang penginjilan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan bagiku Tuhan. Engkau sudah bukakan mata hatiku Tuhan, untuk melihat lebih lagi Tuhan, mengerti lebih lagi apa arti penginjilan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan. Kami memiliki roh yang lebih besar sehingga kami mengajak orang lain kepada Engkau, bukan kami yang terbawa dengan mereka. Roh Kudus, sertai aku, sertai kami semua, di dalam nama Yesus. Amin. Pagi tadi ada teman yang mengutarakan suatu situasi di mana dia yang selalu memiliki hati yang care tentang orang lain. Dia mempunyai hati untuk membantu orang lain yang kelihatannya perlu ditolong atau ditemani. Tapi dia bilang lama-lama orang yang mau ditolong ini jadi seperti menguasai dia. Maksudnya kalau teman saya ini tidak telepon dia atau orang ini menjadi upset atau kesel. Terus tanya-tanya, kok nggak telepon saya? Begitu. Nah terus kalau teman saya ini coba ajak bicara tentang Tuhan Yesus atau tentang sesuatu yang rohani, orang ini tidak atau kurang peduli dan dia terus saja dengan ceritanya yang sama, yang ya sesuatu yang buruk tentang ini dan itu, tentang keluarganya dan sebagainya. Dan teman saya bilang orang ini semakin demanding ya. Teman saya merasa pada akhirnya exhausted, lelah, capek. Karena dia juga punya anak-anak dan kegiatan rutin sehari-hari. Saudara, ada sesuatu yang harus kita pelajari sebelum kita masuk dalam penginjilan atau evangelisme. Yang pertama, sebelum kita melangkah menemui orang yang mau kita injili, dan sebelum kita berkata-kata, kita harus berdoa dengan sungguh. Kalau perlu, kita berpuasa, supaya kita memiliki hikmat Allah. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang mau kita injili, tanya bagaimana keadaan mereka dan lain-lain. Kita biarkan mereka cerita untuk beberapa lama, tapi jangan biarkan mereka cerita urusan mereka sampai berjam-jam dan kita kehilangan konsentrasi. Kita kehilangan urapan kita karena sudah dia menguasai pembicaraan. Kasih waktu supaya kita mengenal mereka. Tapi kita tahu niat kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan kalau mereka orang yang pendiam, makanya kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu berdoa. Kalau orang pendiam ini susah. Kita orang pendiam, kita menginjili, orangnya diam juga. Gimana gitu, bisa menyambung. Pembicaraan bisa terus terjadi. Nah, kita kalau menemui orang yang pendiam, kita harus bisa menghidupi pembicaraan. Karena itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu hikmat Allah. Contoh kemarin, saya dan teman-teman dari Bible College, kita pergi penginjilan ke Perth City, ke kota Perth, di The Central ya. Dan selama muter-muter di city, kami terus berdoa di dalam bahasa roh. Kami terus berdoa. Dan roh Tuhan akan tunjukkan siapa yang mau kita temui. Dan kita ajak bicara. Roh Allah akan memberikan kita sensitivity, kepekaan.
Saya melihat seseorang yang timpang jalannya dari train station. Saya lihat, saya tengok teman saya bilang, yes, we go to him. Terus kami datangi orang ini, kami ajak ngobrol. Karena kebetulan dia dari original Australia, dan teman saya juga sama, mereka lebih mempunyai kesamaan untuk berbicara, jadi dia yang membuka semuanya. Dan terus ya kita bicara, akhirnya kita katakan juga tentang Yesus. Kita bicara tentang keselamatan di dalam Yesus, kesembuhan di dalam Yesus. Kita tanya kakinya, kita lihat timpang, ada sakit. Dia menceritakan ada sesuatu dengan kakinya. Terus kita bertanya, boleh kita berdoa? Dan dia bilang, oke. Ya, ada 3 wanita cantik di depan saya. Why not? Dia bilang, oke. Jadi kita bertiga mendoakan. Dan kita juga berikan 1 flyers untuk dia. Dan kita katakan, sekarang kamu terima keselamatan dari Yesus. Kabar sukacita ini boleh engkau sebarkan kepada orang lain juga. Kamu bisa seperti kami, menjadi saksi Kristus. Saudara, kita menabur. Kita tahu setelah itu, dia mau buang flyersnya, atau dia tidak mengenal Yesus, at least dia sudah mendengar nama Tuhan Yesus. Tahu keselamatan yang ada di dalam Yesus. Kita sudah menanam benih. Untuk pertumbuhan kita serahkan kepada Allah yang mengaturnya. Dan juga kami menemui beberapa orang lain yang tidak seterbuka seperti itu. Ada mereka yang terima didoakan, dan ada yang menolak. Dan ketika orang itu menolak, kita biarkan mereka pergi tentunya ya. Kita tidak mau guide-guide, listen to me. We want to share about this Jesus Christ, the Savior. Atau kita mau ceritakan tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tidak perlu seperti itu. Ketika mereka pergi, karena kita waktu bicara sudah ada kelihatan kita bicara tentang Yesus, dia tidak tertarik. Dan dia bilang, oke, saya sudah dengar, saya sudah tahu, saya tahu semua itu, tapi saya tidak tertarik. Oke, ketika dia pergi, saya masih sempat mengatakan nama Yesus. Saya katakan kepada dia, Jesus loves you. Paling tidak, saya sudah sebutkan nama Yesus keluar dari mulut saya. Dan dia sudah mendengar. Jadi ketika kita melayani orang, dan orang ini menolak untuk mendengar berita sukacita tentang Tuhan Yesus, jangan terpaku pada orang ini. Dan merasa terikat untuk mengubahkan hatinya. Seringkali kita juga menghadapi orang, teman-teman atau anggota keluarga yang sudah berkali-kali kita bicarakan tentang Tuhan Yesus. Dia juga sudah ke gereja, mendengar banyak berita, cerita tentang Tuhan Yesus, khotbah-khotbah. Tapi mereka hanya mendengar dan tidak mau terbuka hatinya untuk terima Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi terbebani. Jangan menjadi beban buat hati kita. Dan merasa saudara terikat dengan orang ini. Oh, saya harus menangkan dia. Saudara, kita sudah kasih jalan, bawa mereka ke gereja dengan firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan witnesses, ya, kesaksian dari kehidupan kita, dari perkataan kita. Kalau semua yang baik yang sudah kita taburkan, dia belum terbuka, dia masih mengeraskan hati seperti Israel. Tuhan sudah tunjukkan betapa kuasanya melalui mukjizat yang dia lakukan. Tapi hati orang Israel itu tegar tengkuk, keras hati. Mereka tidak percaya. Sama dengan orang-orang sekitar juga banyak yang seperti itu. Kita beritakan firman Tuhan, kita sudah saksikan dari kehidupan perkataan kasih kita, tapi mereka belum terbuka. Saudara, jangan terbeban. Kita sudah menabur benih. Biar kita serahkan seterusnya, selanjutnya, berikutnya kepada Tuhan. Dia akan pakai orang-orang lain atau juga caranya Tuhan untuk membawa orang ini kepada keselamatan. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 50 sampai 51. Ya. Jangan sampai karena orang-orang yang keras hati, keras tengkuk ini menjadikan pelayanan kita atau hidup kita sendiri menjadi kering, lesu.
dan melelahkan. Kisah 13 ayat 50 sampai 51. Kisah 113 50 sampai 51. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Apa artinya, saudara? Ketika ada orang yang kita beritakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, dan mereka tidak mau mendengar, mereka mengeraskan hati, itu bukan tanggung jawabmu untuk menjadikan hidup mereka bahagia atau make their life better. They have to make decision. Mereka harus ambil keputusan. Dan seperti Paulus dan Barnabas, ketika mereka memberitakan Injil, ada orang-orang yang tidak menerima, dan mereka, Alkitab mengatakan, kebaskan debu dari kakimu dari tempat itu. Bukan berarti kita mencuekan mereka atau push them away, ya. Bukan, tapi tetap kita mengasihi mereka, tapi jangan lagi terfokus pada mereka. Masih banyak orang-orang lain yang hatinya lebih lembut, yang ketika kita bicara tentang firman Tuhan mereka mau terima. Kalau engkau sudah bicara pada orang yang keras hati, mereka tidak terima, serahkan pada Tuhan. Kita cari orang lain. Kita cari orang lain yang mau terima Yesus, yang mau diselamatkan. Itu yang pertama. Dan pertama tadi, sebelum kita melangkah menemui orang yang mau kita injili, sebelum kita berkata-kata berbicara kepada mereka, kita berdoa dengan sungguh. Kalau perlu berpuasa, saudara yang sudah bisa berbahasa roh terus. Tuhan akan kasih hikmat. Yang kedua, sebelum kita menginjili seseorang, persiapkan hati kita dengan benar. Kita melayani bukan dengan perasaan kita, perasaan kasihan atau iba kita, tapi kita perlu memakai perasaan Kristus, yaitu rasa kasih itu. Saudara, perasaan kasihan dan kasih itu berbeda. Kalau kasihan itu datang dari hati kemanusiaan kita, tapi kalau kasih itu datang dari hati kerohanian kita. Love comes from our spiritual heart. Jadi beda, saudara. Kalau saudara mau melayani orang bilang, oh aku kasihan karena mereka atau dia begini begitu, itu datang dari hati kemanusiaan kita. Itu baik. Itu baik. Tapi kita yang sudah manusia rohani, kita mau tingkatkan lagi dari rasa kasihan menjadi kasih, belas kasih. Ya, nah itu kita mau menghidupkan hati kerohanian kita kalau kita punya kasih. Jadi layani orang-orang yang kita temui dengan kasih Kristus, bukan dengan perasaan kasihan seorang manusia. Perasaan kasihan kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita melayani, minta Roh Allah untuk menguasai kita. Karena hati-hati saudara, kita bisa terjebak dan terperangkap dalam situasi yang menjadi buruk kalau kita melayani seseorang dengan kekuatan kita. Kalau kita tidak memiliki Roh Allah di dalam kita. Karena ketika kita menghadapi atau melayani seseorang, kita menghadapi roh-roh dunia yang ada dan mengikat di dalam orang itu. Mari kita baca firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Sebenarnya ayat 12, tapi kita mulai dari ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hati-hati ketika kita mau melayani orang, menginjili orang. Penuhkan diri kita dengan roh Allah dulu. Karena kita hadapi bukan manusia itu, tapi roh-roh jahat yang ada di dalam orang itu, dia mengikat dia. Karena itu kita harus siap dengan roh Allah di dalam diri kita untuk bertempur dengan roh-roh dari dunia ini. Kita imani bahwa roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari roh Allah yang ada di dalam orang yang kita layani itu. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tapi untuk mendapatkan roh itu, kita mau dekat dengan Allah. Kita mau minta dengan sungguh. Kita mempunyai roh Allah di dalam diri kita sebelum kita melayani orang-orang atau menginjili mereka. Karena kita, jangan sampai kita yang sudah memiliki roh ini, tapi roh kita lebih kecil daripada roh mereka. Jangan sampai kita yang mau melayani orang, malah orang itu yang menguasai kita, mengikat kita, mendikte kita, mengatur kita. Kalau demikian, berarti roh yang ada di dalam dia lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang lain, imani itu. Dan jangan sampai engkau pergi menginjili tanpa roh Allah. Karena bisa-bisa roh orang-orang itu yang akan mengikat kita. Roh mereka yang akan menguasai kita. Yang mendikte kita. Yang mengatur kita. Jadi dalam pembicaraan kita bisa lihat. Engkau mau menginjili tapi dia berbicara banyak. Dan engkau yang diam. Itu berarti kita sudah dikuasai oleh roh dia. Kita boleh kasih atensi beberapa menit ya kalau kita belum kenal untuk mereka buka. Sehingga kita tahu apa yang perlu kita doakan. Apa pergumulannya. Tapi jangan dia yang take over the conversation. Kita yang mau menginjili dia, kita yang punya kuasa. Jangan sampai kuasa kita lebih rendah daripada kuasa dia. Jangan sampai roh kita lebih kecil daripada roh yang orang yang kita mau injili. Dan yang 4 saudara, kita harus memiliki iman yang teguh. Percaya penuh akan kuasa Allah di dalam Roh Kudusnya. Sehingga ketika kita melayani atau menginjili, kita mempunyai wibawa sebagai anak Tuhan. Kita berbicara sebagai anak raja. Khususnya kalau kita pelayanan atau penginjilan melalui atau melakukan pelepasan. Pelepasan dari sakit penyakit, ikatan roh-roh dunia, addiction, kecanduan, dan lain-lain, kita harus memiliki iman yang teguh dan tangguh. Kita lihat apa yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita mengalahkan dunia, saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman kita mengalahkan dunia. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sungguh luar biasa
Ketika kita memiliki iman, kita bisa berjalan untuk menaklukkan segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu ya, miliki iman yang teguh. Perlu sekali. Sebelum kita berjalan keluar, memperkatakan Injil Tuhan, mau menginjili, miliki iman yang teguh. Dan yang kelima, ini juga perlu. Ketika kita melayani atau melakukan penginjilan, kalau memungkinkan, ajak orang lain. Paling tidak, kalau situasi menjadi awkward atau canggung atau aneh ataupun tak terkendali, kita ada orang yang membantu atau menjadi saksi. Anyway, saya alami kemarin ya, waktu kita melakukan street evangelism. Kita melakukan penginjilan jalanan di kota Perth. Kami bertiga semua wanita. Tapi setelah kami selesai dengan beberapa orang, saya duduk untuk ngaso. Tiba-tiba ini ada seorang laki-laki langsung datang kepada saya dan ajak saya ngobrol, dan terus dia mengajak saya untuk duduk beberapa meter dari teman-teman saya. Dan ternyata dia straightforward. Dia bilang dia suka saya. That's shocking for me. Dia juga bukan cuma bilang suka, tapi dia juga sangat persisten, sangat gigih, minta nomor telepon, ini itu, dan sedikit agresif. Saya merasa situasi sangat tidak enak, dan saya lihat teman-teman saya, they didn't even look at me. Mereka tidak melihat saya. Aku bilang, aduh, come here, I need help on this situation, ya. Makanya kita perlu untuk beberapa orang. Dan setelah saya coba untuk cut the personal conversation, masalah-masalah pribadi saya cut, saya bilang, ya saya kasih flyers, ini flyers kamu bisa baca. Bilang, saya tidak tertarik, saya hanya tertarik pada kamu, saya mau tahu tentang kamu lebih. Karena kita harus pergi, saya bilang maaf, saya harus pergi. Tuhan Yesus berkati. Saya terus kumpul dengan teman-teman dan mereka tanya, kamu ngomong apa tadi? Saya bilang, you should be there. Kamu harusnya di sana temani saya. Saya merasa kegok juga, tak tahu ya. Nah itu saudara, salah satu ya, harusnya seperti ini, kita harus perlu roh Allah. Kita masih perlu kuasa Allah. The wisdom, how to react in that kind of situation. Untuk bereaksi di situasi seperti itu, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan, tapi puji Tuhan, saya bisa mengatasi. Dan makanya saya bilang teman saya, kamu seharusnya temani saya kan kita tidak boleh. Laki dan perempuan, waktu kita mengadakan penginjilan, harus ada yang temani. Saya bilang gitu, at least kita berdua. Jadi kalau situasi awkward seperti itu ya, canggung, kegok, ada seseorang yang interference lah ya, atau mengambil alih atau ya mengalihkan pembicaraan. Terus lagi dia tanya, emang dia tanya apa? Gitu. Dia bilang dia tertarik sama saya. Tetapi terus dia bilang, terus kamu bilang apa? Puji Tuhan, saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya bilang, kalau kamu mau mencari wanita-wanita yang takut akan Tuhan, ini pergi ke gereja. You will find godly woman in a church. Who knows? Saya bilang gitu. Siapa tahu kamu mendapatkan wanita yang takut akan Tuhan di dalam gereja. Tapi dia bilang, saya sudah mendapatkan yang saya mau di depan saya. Dia bilang begitu. Dan Tuhan kasih hikmat lagi kepada saya. Ya. Saya tidak mencari laki-laki, meskipun saya sudah sendiri untuk beberapa tahun. Saya mencari hadirat Tuhan. Saya katakan kepada dia, I'm not available. Saya tidak bisa. Saya kesini untuk mencari jiwa-jiwa, bukan untuk mencari laki-laki. Mungkin itu yang terjadi di city atau di kota Perth ya. Mereka duduk-duduk, ada wanita duduk sendiri, ada laki duduk sendiri. Mereka mungkin menunggu seseorang yang bisa mereka ajak bicara atau ya cari partner seperti itu ya, hunting partner. Kita anak-anak Tuhan di sana untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk menginjili mereka. Nah itu saudara,
betapa kita perlu Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, untuk memberikan kepada kita hikmat di saat-saat yang tidak terduga seperti itu. Ada hikmat Tuhan. Kalau saya tidak punya hikmat Tuhan dan kekuatan dari para roh Allah, saya bisa terjepit karena dia agresif. Saya tipe orang yang agak lembut. Saya mendekati orang dengan kelembutan, tapi juga saya punya roh yang kuat. Dan kalau kita cuma punya kelembutan tapi tidak punya kekuatan di dalam roh, kita akan terbawa. Karena kita merasa kasihan, gak enak ya. Duh, gimana nolak orang ini ya. Aduh, nanti dia tersinggung kalau saya perkatakan ini. Tapi Tuhan kasih hikmat. Kita tidak melukai dia, tapi kita tetap bawa glory buat Tuhan. Kita tetap bawa kemuliaan untuk Tuhan. Itu saudara, semoga pembicaraan kita hari ini boleh bermanfaat buat kita. Kita yang ada di gerakan untuk menginjili atau untuk berbicara tentang firman Tuhan kepada orang lain. Miliki dulu hikmat Tuhan. Miliki dulu doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Minta roh Allah untuk menguatkan kita. Punya iman sebelum kita jalan keluar. Jadi bukan kita yang dikuasai oleh kuasa yang mereka punya, atau kita yang mau menginjili, mereka kita yang diikat atau diatur oleh roh mereka. Kita yang mengatur. Kita punya kuasa untuk mengatur. Maksudnya bukan mengatur secara negatif ya, tapi mengatur pembicaraan yang kita mau bicarakan. Jangan terus karena kita kasihan, kita mendengarkan, jadi perjalanan pembicaraan ke kiri, ke kanan, melebar, meluas, dan malah tidak karuan. Kita harus tahu di mana kita harus berhenti. Berhentikan mereka ketika mereka mengatakan sesuatu. Kembali kepada fokus kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan satu lagu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yes. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara percaya, Dia satu-satunya yang kita percaya. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita mempunyai iman. Iman yang mengalahkan dunia. Dari mana iman itu? Dari percaya kepada Yesus bahwa Dia anak Allah. Kita percaya Dia satu-satunya yang kupercaya. Dia Allah yang memberkati. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kedamaian itu. Oh haleluya saudara. Mari kita melayani orang-orang yang mau Tuhan berikan kepada kita untuk kita layani, untuk kita injili. Tapi pakai hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta roh Allah menyertai engkau. Pakai iman engkau. Bersekutu dengan Tuhan. Sehingga engkau mendapatkan itu. Baru engkau keluar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nikmati hari saudara. Haleluya.